Halo, perkenalkan nama saya Nur Cahyono dengan NIM 2023 Prodi Teknik Sipil kelas 2 pagi dari kelompok 5 Meditan. Saya akan menjelaskan isi dari chapter 5 buku POG tentang klasifikasi tanah. Baik, di sini adalah materi chapter 5 yaitu tentang klasifikasi tanah. Sebelum lanjut masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari klasifikasi tanah. Yang pertama, tujuan, kedua, cara metode, ketiga, hasil, 4, manfaat teoritis dan keilmuan, 5, manfaat praktis atau lapangan. Yang pertama, tujuan klasifikasi tanah. Ada 3 poin. Poin 1, mengidentifikasi jenis dan karakteristik tanah untuk menentukan kesesuaiannya pada berbagai proyek teknik sipil dan infrastruktur. 2, menyediakan standar dalam mengevaluasi sifat tanah seperti plastisitas, gradasi, dan daya dukung yang penting untuk perancangan subgrade, subbase, dan base pada konstruksi jalan raya. Yang ketiga, mendukung analisis stabilitas dan prediksi perilaku tanah di bawah berbagai kondisi beban dan lingkungan. Poin kedua, cara atau metode klasifikasi tanah. Yang pertama, menggunakan sistem klasifikasi seperti ASTO dan USGS yang didasarkan pada analisis ukuran partikel (gradasi) dan sifat plastisitas atau batas cair dan indeks plastisitas. Kedua, pengujian tanah meliputi uji saringan, analisis partikel halus, dan pengujian batas cair untuk menentukan kelompok tanah yang sesuai dengan klasifikasi standar. Yang ketiga, metode penggolongan dilakukan berdasarkan gradasi, tekstur, dan karakteristik lekat atau keringnya tanah. Lanjut poin ketiga, yaitu hasil klasifikasi tanah. Poin pertama, tanah dikelompokkan ke dalam berbagai kelas atau kelompok seperti sistem ASTO A1 hingga A7 dan USGS. Contohnya GW yaitu gravel well grade, CL yaitu inorganic clay low plasticity, MH yaitu inorganic silt high plasticity. Poin kedua, setiap hasil klasifikasi menyediakan kode dan deskripsi perilaku tanah. Misalnya, apakah tanah bersifat berbutir kasar, plastis, atau sensitif terhadap kelembapan tinggi. Poin ketiga, memberikan informasi teknis tentang stabilitas dan kapasitas dukung tanah di kondisi lapangan. Poin keempat, manfaat teoritis atau keilmuan. Yang pertama, mendukung pemahaman ilmiah tentang sifat dasar tanah seperti daya dukung, kapasitas drainase, dan respon terhadap beban. Kedua, menjadi dasar untuk penelitian dalam teknik sipil dan geoteknik seperti analisa stabilitas lereng, daya dukung pondasi, dan penilaian risiko likuidasi. Yang ketiga, membantu pengembangan metode dan desain pengujian geoteknik yang lebih canggih serta mendukung standar dan teori yang berlaku di bidang geoteknik. Poin kelima, yaitu poin terakhir, manfaat praktis atau lapangan. Pertama, memberikan panduan praktis untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, seperti pemilihan material subgrade dan base untuk jalan raya, pondasi, serta pengelolaan drainase. Kedua, memfasilitasi perencanaan proyek teknik sipil yang lebih akurat, memungkinkan pemilihan jenis tanah yang sesuai untuk aplikasi spesifik, misalnya pemadatan dan penggalian. Ketiga, mengurangi biaya pemeliharaan dengan memilih material yang sesuai sejak awal, memperpanjang umur infrastruktur.
Kesimpulannya adalah klasifikasi tanah adalah dasar dalam teknik sipil dan geoteknik untuk memahami karakteristik tanah dalam berbagai proyek, menyediakan panduan teoritis dan praktis yang mendukung stabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Sekian, terima kasih. Itu adalah materi dari saya tentang chapter 5 klasifikasi tanah.